Kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang merasa dirinya paling kaya, paling hebat, paling benar. Sikap sombong ini seperti penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti hati dan pikiran kita. Mungkin saya atau teman-teman juga pernah melakukan ini. Apa yang ingin kita sombongkan? Apakah kita seorang yang hebat, artis, pintar, cantik, kaya, tampan, pejabat, alim ulama, atau apa? Semuanya akan tua dan mati. Apalagi jika kita menyadari bahwa kita itu tidak lebih dari setitik debu. Jika kita memahami tata surya, bumi adalah hanya setitik debu di antara miliaran bintang. Lalu kita, manusia ini apa? Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di bumi. Terus hidup kita ini berapa lama? Hanya beberapa detik saja. Terus apa yang mau disombongkan? Tugas kita adalah sebagai khalifah di muka bumi. Banyaklah beribadah dan menyebarkan amal saleh. Jauhilah sifat sombong, pilihlah teman dan komunitas yang baik yang bisa membawamu kepada keberkahan dan surganya Allah. Sombong atau takabur adalah masalah yang sangat serius sebab kesombongan inilah yang menyebabkan setan terusir dari surga dan kemudian dikutuk oleh Allah selamanya. Hadirnya rasa sombong sangat halus sekali. Bahkan banyak orang telah merasa tawadu, rendah hati, padahal dirinya di mata orang lain sedang menunjukkan sifat takaburnya. Tentang sikap takabur ini Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu." Hadis riwayat Muslim. Ingat ya, walau hanya seberat debu. Allah benar-benar mengharamkan surga untuk dimasuki orang-orang takabur. Takabur hanya layak bagi Allah yang memang memiliki keagungan sempurna, sedang makhluk seperti kita hanya sekedar menerima kemurahan darinya. Marilah kita sama-sama introspeksi diri agar kita dijauhkan dari sifat buruk ini. Rasul bersabda, sombong itu adalah penolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Jika dalam hati kita ada satu dari dua hal ini atau kedua-duanya ada, itu pertanda kita telah masuk dalam deretan orang-orang yang sombong. Ciri sifat sombong. 1. Merasa dirinya paling mulia, baik, soleh, dekat pada Allah, dikabulkan doanya, berkah urusannya dan lainnya. Ketika ada kebaikan lalu kita laporkan padanya, dia berkata, "Oh, siapa dulu dong yang mendoakannya?" Dan ketika kita sedang datang padanya dengan keluhan berupa musibah, dia berkata, "Ah, itu sih tidak aneh, saya pernah mengalaminya lebih parah dari itu." Ini adalah gambaran kesombongan. Orang merasa dirinya lebih dekat pada Allah lalu memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Hakikatnya semua kebaikan dan keburukan terjadi karena izin Allah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa semuanya kebaikan dan keburukan itu adalah dari sisi atas takdir Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 78. 2. Menunjukkan kelebihan dengan berlebihan. Cenderung menonjolkan kelebihan dan keistimewaan diri secara berlebihan. Rasul telah bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak hal yang kita tidak sadari ternyata itu adalah salah satu kesombongan. Kita mengupload semua aktivitas kita di media sosial agar orang lain tahu kegiatan kita dan mengharapkan like atau pujian. Seperti pulang dari umroh, baru jalan-jalan, makan di restoran mahal, atau selalu sibuk dengan iPhone baru kita agar orang tahu bahwa kita memiliki iPhone baru. Dan banyak lagi seperti selalu membicarakan keberhasilan suami, kepandaian anak, memakai baju baru dengan niat pamer dan lain sebagainya. Ayo teman-teman, segeralah kita sadar dan berbenah diri. 3. Tidak mau menerima nasihat. Orang yang sombong seringkali sulit menerima nasihat atau kritik dari orang lain. Yang keempat, merendahkan orang lain
Seseorang yang sombong cenderung merendahkan dan memandang remeh orang. Seringkali kita merasa lebih kaya, lebih pintar, lebih ahli dalam beribadah, lebih banyak pengalaman sehingga sering meremehkan orang. Kita sering lupa jika kapanpun Allah bisa mengambil apa yang kita punya. Penyebab angkuh atau sombong. Satu, merasa lebih baik dari orang lain. Seseorang kadang merasa lebih baik dalam aspek-aspek tertentu seperti kekayaan, kedudukan, ilmu, atau keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan." Dua, kurangnya kesadaran akan keterbatasan diri. Tidak menyadari bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah dan merasa bahwa pencapaian adalah hasil dari usaha pribadi semata. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78, Korun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Tiga, pengaruh lingkungan. Lingkungan yang mendukung dan memupuk kesombongan juga menjadi salah satu faktor penyebab. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin bahwa lingkungan yang tidak mendidik sifat tawadu atau rendah hati dapat menjadikan seseorang menjadi sombong. 4. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang tidak diiringi dengan kebijaksanaan dan keimanan seringkali menjadi sumber kesombongan. Seseorang yang merasa lebih pintar atau lebih berilmu cenderung merendahkan orang lain yang dianggap kurang berpengetahuan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa ilmu yang tidak dibarengi dengan ketakwaan dapat menimbulkan kesombongan dan kehancuran. Yang kelima, kekayaan dan harta benda. Kekayaan materi yang berlimpah seringkali membuat seseorang merasa lebih superior dibandingkan orang lain yang kurang berada. Ini mengarah pada sikap meremehkan dan memandang rendah mereka yang miskin. Di dalam surah Al-Hadid ayat 23, supaya kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. 6. Status sosial dan keturunan. Nah, status sosial atau keturunan yang tinggi dapat menjadi sumber kiber, di mana seseorang merasa lebih mulia dan terhormat daripada orang lain yang dianggap lebih rendah. Misalnya keturunan darah biru, bangsawan, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini adalah beberapa solusi mengatasi rasa angkuh atau sombong. 1. Meningkatkan kesadaran diri. Sadar akan kelemahan dan keterbatasan diri serta mengakui bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat tawadu atau rendah hati, mencontoh sifat tawadu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Umar bin Khattab berkata, barang siapa yang tawadu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang saleh. Lingkungan yang baik dan teman-teman yang saleh dapat membantu menjauhkan dari sifat sombong. Berhati-hatilah dalam memilih teman karena teman bisa membawa kita ke neraka atau ke surga. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya berkumpul dengan orang-orang yang tawadu untuk mengikis kesombongan. Yang keempat, mengingat akhirat. Mengingat kehidupan setelah mati dan hakikat manusia di hadapan Allah membantu menundukkan ego dan kesombongan. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?
Contoh teladan dari kisah Islami adalah kisah Nabi Musa dan Qorun. Qorun adalah salah satu orang sombong karena kekayaannya dan akhirnya Allah menenggelamkan dia dan hartanya ke dalam bumi sebagai hukuman atas kesombongannya. Surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Qorun, beserta rumahnya ke dalam bumi. Sobat True Stories, marilah kita berkontemplasi diri apakah kita salah satu manusia sombong yang dibenci Allah. Marilah kita sama-sama memohon ampunan dan dijauhkan dari sifat buruk ini dan selalu dituntun ke jalan yang lurus. Amin.